Hey guys, kali ini Miss Hidai Side eye. mau nge-podcastnya sama anak cantik princessnya Miss Hidai. Siapa dia? Mersya. Ada apa yang mau ditanyakan ke Mama? Mama dulu kerja di mana aja? Yang ada inget apa? Sekolah? Di sekolahan. Kan ada waktu adik kecil tuh yang adik tahu nggak mamanya kerjaannya apa gitu. Ketik-ketik, Terus nulis, terus ngomong, makan, udah selesai. Ngomong, makan, udah selesai. nih dia videonya. Itu sejak Mersya kecil, Mersya udah dibawa ke sekolahan ya. Jadi mama itu, menurut adek, mama tuh kerjaannya apa? Jadi Miss. Jadi Miss, Jadi Miss. Iya bener banget sih. Yang dia tahu seumur hidupnya dia, mamanya itu dipanggilnya Miss ya. Jadi mama itu dulu kan sekolahnya dari mana? UGM. Dari fakultas? Oh, sekolah. Bercanda. 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 Adik kelas mama tuh. Mama lulus dari sana, mau berfokusnya ke pendidikan anak. Makanya mama lulus tahun 2000 itu langsung ngajar di sekolah internasional. Adek belum lahir, karena mamanya belum nikah. Kok aku jangan nanya, kok aku nggak diajak gitu ya. Jadi waktu itu mama ngajar di sekolah internasional, makanya namanya jadi Miss Hidai. Terus waktu itu ditanya, what is your plan for the next 5 years? Yang artinya, Apa rencanamu setelah 5 tahun? ya setelah 5 tahun Miss Hidai tulis, I'm going to have my own school. Artinya, Aku akan mempunyai sekolah sendiri. ternyata Allah kasih jalan. Jadi makanya doa aja, ngomong yang baik-baik, insya Allah nanti jadi doa. Jadi waktu itu mama nggak langsung pinter ya, ketemu sama guru-guru bule, dibego-begoin, emang bego ya, memang bisa apa-apa. Makanya itu yang menjadi niatan mama, insya Allah nanti mama akan belajar terus untuk bisa berperan dalam pendidikan Indonesia. Karena waktu mama mau wisuda aja ditanya, how long have you been learning Hidai? Gitu. Artinya apa tuh? Kenapa jadi saya? Ini biar ngecek ya esensinya paham apa enggak. How long have you been learning artinya apa? Udah berapa lama kamu belajar? Iya, intinya kan mama izin untuk wisuda. Mama bilang 4 years. Terus jawabannya tuh 4 years and you know nothing gitu. Inilah salah satu problem dalam pendidikan yang mama lihat, kita itu sekolah aja nggak jelas mau jadi apa, belajarnya juga nggak tahu nanti mau buat apa, nanti kira-kira di pekerjaan kayak apa, dan hasil mama ngerasain itu. Makanya sekarang mama sebagai pendidik berniat untuk berperan dalam pendidikan Indonesia. Jadi gimana sekolah itu kita happy, kita tahu masa depan kita apa gitu. Itulah kenapa mama bolak-balik nanya sama adek apa, Dia mau jadi apa? mau jadi apa, biar apa kira-kira, Biar jelas. biar jelas ngapainnya. Ya. Biar jelas apanya, Masa depan ya. masa depannya. Terus mama mau nganterinnya kemana, lewat jalur apa, kan gitu ya. Gitu deh. Jadi mama akhirnya dari belajar di international school itu 2 tahun, kemudian belajar tuh maksudnya mama kerja. Jadi kalau kerja tuh mama belajar. Habis itu naik kelas ke sekolah di Madania TK. Habis itu mama hamil. Belum, lupa. Nikahnya belum dikasih tahu. Terus mama hamil, alhamdulillah, ngambil kakak, naik kelas ke Parung. Nah, jadi mama tuh pindah-pindah deh kerjanya. Jadi mama di sana nggak lama, terus kemudian pindah lagi ke ABC Kids di Cibubur. Di situ jadi dari setiap perpindahan itu mama belajar untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi udah mulai suruh bikin ngantuk lagi, dengerin yang baik dong, kurikulum, mulai belajar kurikulum. Terus akhirnya Allah kasih jawabannya, katanya pengen punya sekolah sendiri. Nah di situ di challenge, bisa nggak bikin sekolah sendiri. 2006
diminta untuk bikin sekolah sendiri, dan alhamdulillah dari sekolahnya nggak ada, kurikulumnya nggak ada, muridnya nggak ada, gurunya nggak ada deh. Itu dibangun, alhamdulillah, membangun sekolah sampai akhirnya cukup besar dan jadi salah satu sekolah percontohan di Bekasi Barat. Namanya apa coba? Kids Campus. Kids Campus. Kids Campus, I love you Kids Campus, Kids Campus, Kids Campus, I love you Kids Campus, gitu. Buat para alumni Kids Campus, I love you. Itu dari tahun 2006. Alhamdulillah, mulai dari kakak murid pertamanya, kakak murid pertama TK Kids Campus. Kemudian alhamdulillah itu belajar cara marketing sampai akhirnya ada berapa anak ikut sekolah, ada 2 guru awalnya, Miss Dia sama Miss Nita, terus berproses sampai akhirnya sampai ratusan. Muridnya banyak yang percaya di sana. Dan di situ mama pertama kali belajar Stephen, mengaplikasikan konsep Stephennya di situ. Sekarang kok udah nggak kerja di sana lagi? Ya, jadi itu tahun 2006 sampai 2015 itu ternyata ada perbedaan prinsip di jalan sama partner gitu. Terus akhirnya, nah ini Miss Ida itu tipe pekerja keras. Ketika memiliki prinsip untuk membangun sesuatu seperti ini. Nah dulu kenapa prinsipnya? Dulu tuh TK nggak biasa deh di situ. Dulu hampir nggak ada muridnya. Karena apa? Karena mama mau mengaplikasikan fitrah manusia. Jadi anak-anak fitrahnya tuh dari kecil jangan jangan dipaksa belajar membaca. Makanya mama bilang TK Miss Ida nggak ngajarin baca. Akhirnya pada nggak masuk, nggak udah daftar situ, karena rata-rata zaman dulu itu TK berharap sudah pada bisa baca tulis gitu. Di TK nggak boleh belajar baca tulis, nanti di SD-nya harus sudah bisa baca tulis, kan aneh. Tapi mama pokoknya TK, taman yang paling indah hanya taman kami, taman yang paling indah hanya taman kami, Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami. taman kanak-kanak. Jadi mama bikin TK itu taman kanak-kanak, taman yang menyenangkan gitu. Tapi karena anak-anak udah seneng, ya ngapain, masa nggak diajarin huruf. Alhamdulillah mama ajarin huruf, ajarin angka, anaknya tiba-tiba bisa baca, bisa ngitung. Mama dikomplain, katanya Miss Ida nggak ngajarin baca, kok anak saya bisa baca, gitu deh. Jadi komplain yang indah ya. Jadi banyak prinsip-prinsip Miss Ida yang Miss Ida coba terapkan di situ. Pada satu titik ternyata partner tidak sejalan lagi berhubungan dengan Stephen ya tuh. Ini jangan nguap-nguap dulu apa. Jadi ternyata kalau udah nggak sejalan ya udah jangan dipaksakan. Jadi mamanya yang mundur meninggalkan sekolah itu. Jadi nggak. Karena waktu dulu, makanya ada ingat mama ketik-ketik tuh mama di situ. Karena waktu 2009 adik lahir, bayi-bayi juga mama bawa ke sekolahan. Makanya adik ingatan waktu kecilnya yang diingat di kantor, ya kan, perjalanan dari Cibubur ke Bekasi, terus makan di jalan, ya gitulah perjalanan kami dulu. Tapi ternyata tahun 2010 kan adik perlu sekolah. Makanya mama bikinin lagi yang di Cibubur buat aneh murid pertamanya nih, namanya TK Kid Fun House, Kid Fun House, Creative Kids at Home, Kids Fun House, Kids Fun House, the right start for bright stars. Nah, ini murid pertamanya Kid Fun House. Nah, jadi 2010 mulai deh adik mulai bisa sekolah di situ, makanya nggak tiap hari ikut mama lagi gitu. Adik mulai sekolah di sini, mama ngecek di Bekasi, mama ngecek di Cibubur gitu. 2015 lah kemudian mama memutuskan untuk tidak lagi berada di Kids Campus karena perbedaan prinsip. Ternyata justru ada satu sekolahan di Bogor, sekolah Islam Ibnu Hajar, yang meminta Miss Ida untuk menggunakan prinsip Miss Ida tersebut. Ya, jadi kalau yang ini nggak mau, di sana justru mau. Jadi akhirnya ketika itu adik kelas 1 SD, kakak kelas 6 SD. Nah, kakak naik kelas, makanya kakak SMP-nya mulai di sana, adik pindah di sana kelas 2
gitu. Diaplikasikanlah konsep Stephen itu di Sekolah Islam Ibnu Hajar dari tahun 2015 sampai sekarang gitu. Seru nggak perjalanan Mama? Seru. Apa, kenapa? Kan pindah-pindah. Tapi kayak ceritanya tuh naik turun Naik gitu. turun ya. Jadi ada perjalanan gitu ya. Tapi yang adik pelajari apa? Maksudnya kan Mama tinggalkan sekolah ini, kira-kira tuh Mama jahat nggak? Enggak, Karena itu kalau misalnya mereka nggak suka, kitanya aja yang pergi gitu loh. terus kitanya ngapain? Pasti ada panggilan yang lebih baik. Diminta sama Allah ya untuk melakukan, tetap kita berprinsip tersebut kita lakukan ya di tempat tersebut sesuai dengan perintah Allah gitu. Itu namanya, karena Mama kalau setiap kali mau memutuskan ya istikharah dulu, tanya sama Allah, aku harus ngapain ya Allah gitu. Ternyata perjalanannya menunjukkan, oh yang ini udah aja, sekarang bikin yang ini gitu. Adik paling bisa apa rasanya? Aku lagi lebih tertarik ke